adik-adik. Hari ini kita mau ibadah lagi nih. Yuk kita siapin hati kita siapin pikiran kita. Sebelumnya kita mau bacakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih adik-adik yang sudah membacakan Pentakosta ketiga. Sekarang kita membacakan Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih adik-adik yang sudah membacakan Mazmur 91. Sekarang mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memimpin dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus ibadah ini Tuhan boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik mari kita angkat pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah
kita sembah Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan Yesus, sekarang kami memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang waktunya memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Sekarang kakak mau tanya, siapa di sini yang sayang Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Kakak-kakak juga sayang Tuhan Yesus. Pastinya Tuhan Yesus juga sayang kita semua. Ayo kita angkat pujian, Yesus sayang kita semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Katakan, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya. Sayang semua. Sekali lagi. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Katakan glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan. Sebentar kami mau ya Tuhan Yesus mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa Engkau berkati setiap kami, Engkau lindungi setiap kami ya Tuhan Yesus. Biar setiap firman-Mu yang diberitakan oleh kakak-kakak bisa kami terima, bisa kami cerna dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kakak ajak adik-adik semuanya untuk siapkan Alkitab, hati dan juga buku catatan ya. Untuk apa? Untuk mencatat setiap hal-hal yang penting yang kakak sampaikan. Nah adik-adik, hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Yosua 2.
Nah, adik-adik, ceritanya tentang apa sih? Nah, kita mau bahas nih tentang kisah yang bernama Rahab. Siapa adik-adik? Ya, namanya adalah Rahab. Nah, jadi ceritanya begini adik-adik. Suatu kali gitu ya, Musa menyerahkan kepemimpinannya kepada Yosua. Jadi sebelum sampai nih orang-orang Israel ke tanah Kanaan, ya Yosua itu memimpin bangsa Israel. Nah, karena nggak tahu nih keadaan di dalam kota Kanaan itu seperti apa, Yosua meminta 2 orang untuk memata-matai di tanah Kanaan. Oke, 2 mata-mata ini pergilah ke tanah Kanaan gitu ya. Jadi temboknya gede gitu ya, terus ternyata banyak tentara-tentara juga yang berjaga di sana. Akhirnya si 2 mata-mata ini bertemu sama perempuan yang bernama Rahab. Oke, jadi pada saat si 2 mata-mata ini ketemu sama Rahab, Rahab itu berkata sama si 2 mata-mata ini gitu ya. Wah, aku tahu nih gitu ya bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi saya akan menyelamatkan kamu asal kamu juga bisa menyelamatkan aku dan keluargaku. Nah, jadi adik-adik dari kisah yang sudah kakak sampaikan ya, tentang apa tadi? Tentang Rahab yang percaya ya bahwa Allahnya Israel adalah Allah yang sangat luar biasa, Allah yang sangat dahsyat. Bahkan si orang Kanaan ini yang bernama Rahab gitu ya, sampai takut dan gemetar sama orang Israel. Nah, lalu apa nih yang dilakukan Rahab sama 2 mata-mata ini gitu ya? Yang dilakukan Rahab sama 2 mata-mata ini adalah dia ngumpetin nih 2 mata-mata ini gitu ya. Jadi sebelum tentara Kanaan datang untuk menangkap si 2 mata-mata ini gitu ya, dia diumpetin ya, mereka diumpetin di bawah yang namanya batang rami. Oke, jadi diumpetin di situ, kemudian pas tentara datang. Duk. Mana si orang Israel tadi? Ada 2 mata-mata yang katanya datang ke rumahmu gitu ya. Terus si perempuan ini meskipun takut gitu ya, dia jawabnya dengan tenang. Tadi sih kesini gitu, tapi dia udah pergi nggak tahu kemana gitu. Nah, akhirnya orang yang ngejar mata-mata itu pergi gitu ya. Setelah pergi, si perempuan ini cepet-cepet lari ke atas. Terus dia datang terus langsung, oke, tentara orang Kanaan sudah pada pergi. Kamu silakan pergi dan selamatkanlah dirimu sendiri. Jangan lupa ya perjanjian kita di awal bahwa karena aku sudah menyelamatkan kamu, kamu juga harus nantinya menyelamatkan aku dan semua keluargaku. Nah, dari cerita ini adik-adik yang mau kakak sampaikan adalah bahwa si Rahab itu adalah orang Kanaan yang sebenarnya nggak kenal sama Tuhan, ya, atau Tuhan Yesus lah. Dia nggak kenal sama Tuhan Yesus. Tapi dia dengar, oh Tuhannya orang Israel itu Tuhan yang luar biasa gitu ya. Tuhannya orang Israel itu dia yang mampu membelah air laut Teberau itu menjadi tanah kering dan mereka bisa nyebrang di laut itu. Jadi si Rahab ini percaya ya bahwa kuasa Tuhan itu sangat luar biasa. Makanya si Rahab mau menolong orang Israel untuk bisa memata-matai gitu ya kota Kanaan itu. Nah, jadi adik-adik, kakak mau ajak semuanya adik-adik di sini yang mendengarkan firman Tuhan hari ini bahwa apa? Kalau kita punya Tuhan yang dahsyat ya, kita punya Allah yang luar biasa. Ayo dong, semangat ya, semangat untuk berdoa, semangat untuk beribadah, semangat untuk percaya dan berjuang untuk kita tetap percaya ya. Meskipun keadaan ini saat-saat ini mungkin sulit ya adik-adik, sekolah online gitu kan. Aduh, PR-nya banyak, tugasnya numpuk. Tapi percaya ya, ketika kita berada dalam masa-masa yang seperti itu, pasti ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita. Oke adik-adik, kakak mau ajak adik-adik menyanyikan sebuah lagu. Kita menyanyikan lagu refnya saja. Kita mau menyanyikan lagu Tetap Setia ya. Adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk berjuang mengenal Tuhan Yesus ya. Siapa sih Tuhan kita yang luar biasa? Tuhan Yesus. Siapa Allah yang mampu membuat kita itu menjadi bahagia, sukacita, damai sejahtera? Tuhan Yesus ya. Jadi adik-adik, kakak mau ajak adik-adik sama-sama kita mau berjuang untuk apa kak? Untuk kita punya iman di dalam Kristus. Oke, kita mau nyanyikan refnya saja, tetap setia ya adik-adik ya. Mari kita katakan sama-sama, telah kulihat, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah
adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, untuk kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur ya Bapa buat hari ini Tuhan, untuk kisah singkat Tuhan dari yang namanya Rahab Tuhan. Meskipun dia gak mengenal Engkau Tuhan, tapi dia telah mendengar namamu. Dan ketika orang Israel datang Tuhan, dan datang kepadanya Tuhan, Rahab boleh percaya sama Tuhan. Begitu pula kami Bapa, kami yang sudah lama mengenal Yesus, kami yang sudah lama mengenal Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa, Allah yang sangat besar, sangat luar biasa, sangat baik, sangat sungguh Tuhan mengasihi kami. Kami berterima kasih Bapa buat semuanya ya Bapa. Tuhan melalui lagu yang sudah kami nyanyikan tadi Bapa, ajar kami untuk kami mau Tuhan tetap setia meskipun kami dalam keadaan yang sangat sulit Bapa. Dan kami berterima kasih Tuhan kalau pandemi ini Tuhan, kasus COVID boleh melandai ya Bapa, tapi kami juga mau tetap Tuhan menjaga protokol kesehatan Tuhan, sehingga kami juga boleh tetap sehat ya Bapa. Dan kami bersyukur, bersukacita karena ada kabar Tuhan kami boleh mulai Tuhan untuk sekolah dengan tatap muka ya Bapa. Dan kami berharap ya Bapa untuk sekolah minggu juga Tuhan diperbolehkan ya Bapa untuk kembali tatap muka Tuhan, sehingga kami boleh sama-sama memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan di dalam gereja kami Bapa. Kami boleh bersekutu dengan kakak-kakak pembina kami Tuhan, dengan teman-teman kami mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami selesai mendengarkan firman Tuhan, tapi kasih Tuhan gak pernah selesai Tuhan dalam hidup kami. Di dalam namamu Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bye-bye. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa minggu depan ibadah lagi ya. Selamat hari Minggu.